Widya, penyanyi 41 tahun yang tergabung dalam grup B3 dan pelantun lagu Wahai Kau Tuan ini menikah dengan mantan pacarnya semasa SMA, Dwi Sasono pada 4 November 2007. Dan dikaruniai 3 orang anak bernama Drew Prawiro Sasono berusia 12 tahun, Widuri Putri Sasono berusia 10 tahun, dan Den Bagus Satrio Sasono berusia 5 tahun. 3 hari lalu, pemain film Lantai 13 ini memposting foto bersama suaminya yang sudah menjalani sidang ketiga atas kasus narkoba dan harus menjalani rehabilitasi. Setelah sebelumnya diamankan polisi pada 26 Mei lalu di kediamannya dan bersikap kooperatif, pemenang ajang Asia Bagus 1993 ini kemarin memposting ketiga anaknya sedang video call dengan Dwi. Drew, Widuri, dan Den Bagus Agustus lalu merilis lagu anak-anak berjudul Jajan, yang diakui menjadi cara mereka agar tetap terhibur. Main musik. Bagaimana kegiatan Dwi Sasono selama menjalani rehabilitasi? Dan benarkah kini Widi harus berjuang secara finansial setelah Dwi diamankan pihak berwajib? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, bersama Widi. Hai, apa kabar Ibu? Sehat, terima kasih. Coba di sini tepuk tangannya mana? Nah, dia suka lupa ya. 1.250 loh. orang ya. Iya, ada 500 orang lah di studio ini. 500 dalam bentuk rekaman semuanya ya. Coba kita lihat, kemarin kan kamu sering update gitu perkembangannya suami kamu, sedang apa, sidang apa, rehabilitasi dan lain sebagainya. Dan ada video kompilasinya ya. Ada videonya juga nih, kamu cerita tentang perkembangan sidangnya Dwi Sasono. Kita lihat yang berikut ini. Selalu ujungnya Gitu mendebarkan. singkat sekali ya. Tapi terakhir gimana kamu melihat kondisi suami kamu gimana? Sehat. Jadi memang sejak pertama Mas Dwi direhabilitasi itu emang udah berhenti ngerokok gitu. Jadi dia emang punya niat dari dulu bisa loh kalau punya anak tuh berhenti ngerokok. Dia yang punya niat. Jadi setahun berhenti itu relapse lagi gitu. Ada awal-awalnya dia bilang udah masih berhenti tapi ternyata ngerokok lagi gitu. Ya nggak bisa bohong lah ya, tangannya bau soalnya. Iya. Terus akhirnya aku bilang, udah nggak usah ini, nggak apa-apa kok kalau emang belum bisa berhenti ngerokok, ya udah. Tapi pisah area. Oh, gitu. jadi sekarang ini berapa? adalah kondisi yang memaksa juga Iya, kesempatan. tapi akhirnya begitu berhenti relapse, berhenti lagi, relapse lagi. Dia merokok terus tuh sampai saat ini. Aku sih bukan apa-apa, cuman karena aku memang nggak ngerokok, terus merasa kayaknya biar lebih sehat kan kita sama-sama nggak ngerokok gitu. Jadi emang itu bolak-balik selalu jadi konfliknya di situ tuh. Oh gitu. Soal itu ya. Itu. Tapi dia gimana kalau kondisi mentalnya? Pasti di awal-awal kan ini berat buat semuanya gitu ya. Iya, kondisi mentalnya drop sedrop-dropnya. Awalnya drop, apalagi dia tahu bahwa dia menyembunyikan ini sama kita semua, kan istilahnya ya dia bilang, wah maaf banget aku udah ngebohongin gitu. Karena kita bener-bener kecolongan nggak tahu ya. Ya kalaupun misalnya aku udah tahu lama juga, aku juga kalau ngebayangin gitu, terus gue tuh mau gimana gitu. Jadi emang pertama dia drop, kita pun sama. Dia bilang minta maaf. Aku bilang aku bingung mau minta maaf, terus aku bilang ya nggak usah minta maaf, kasihan ke akunya kasihan sama kamu gitu. Ya dia drop, pasti dia rasa bersalah besar banget, dan buat aku sih ya udah terjadi, kita mau gimana dari sini nih gitu. Dan kamu katanya juga kan ya sebagai public figure, apalagi satu kena kasus udah berat, sebagai ibu berat, kemudian kan perekonomian juga akhirnya kamu juga yang sendiri harus Iya, sebenarnya satu kaki semua yang tadi juga lagi merasa susah secara ekonomi pasti. Nyanyi-nyanyi udah nggak bisa nyanyi-nyanyi kan gitu. Tapi sejujurnya aku merasa banyak yang lebih susah. Jadi nggak merasa sendirian. Kita semua sedang mengalami badai lah boleh dibilang gitu ya. Itu sih cukup meringankan kesedihan itu gitu. karena tahu bahwa memang kondisinya juga susah untuk Semuanya semua orang. susah, tapi alhamdulillah ada aja sih rezeki mah gitu. Jadi kalau ada beberapa penawaran pekerjaan yang aku pikir aman untuk dilakukan, nggak hanya buat aku aja, malah buat anak-anak juga gitu. Wah, aku bersyukur banget.
Ya, apakah itu juga yang membuat kamu apa ya semakin terbuka gitu kan? Kadang-kadang kan kalau orang lagi kena masalah kan, jangankan apa ya, banyak kan perasaan yang berkecamuk, malu, takut, khawatir apa pandangan orang, terus ke dalam sendiri juga berat gitu. Tapi kamu kan mulai banyak sharing gitu. Gini ya Kak Ros, aku pikir selama ini sih aku juga cukup terbuka. Tapi memang hanya di ruang-ruang interview yang mendalam gitu loh. Jadi bilang aku bukan selalu ya. Kalau pertanyaannya memang ke arah situ, pasti aku berusaha berbagi bahwa kehidupan rumah tangga itu pasti nggak mulus gitu. Terus banyak yang bilang, wah kalian ini ya apa namanya keluarga yang ideal, keluarga yang banyak yang bilang sempurna gitu. Aku suka sedikit koreksi gitu, sebenarnya enggak, kita berantem juga gitu. Kayaknya terakhir kita pernah jadi bintang tamu di sini juga ngobrolin kurang lebih kayak gitu. Jadi sekarang terasa lebih terbuka karena memang ada yang perlu dibagi. Iya. Bahwa ini juga sebenarnya kayaknya terapi buat aku sih. Terapi buat kamu. Yes, Setelah kamu bercerita apa yang kamu rasakan? lega. Lega. Dan memang kami bersepakat gitu, saya sama Mas Dwi bersepakat, anak-anak pun jadi tahu gitu kenapa sih bapaknya Sampai yang Dan Ya. Bagus, yang umur 5 tahun. sampai Dan Bagus tahu bapak memang nggak ada di sini karena bapak lagi di kantor polisi. Bapak memang lagi menyelesaikan masalah yang bapak buat. Bapak bikin kesalahan gitu, tapi bapak mau bertanggung jawab gitu kan. Dia cuma bolak-balik tanya, oh tapi besok udah pulang gitu. Jadi itu yang berat. Kapan pulang, kangen gitu ya. Ada yang juga bilang bapak lagi sekolah gitu. Bapak Dwi juga bilang gitu. Nanti dia ceritain kondisi di sana tuh ya beneran mirip sekolah karena kan anak-anak taunya tuh rumah sakit tapi itu sekolah gitu. Coba kita lihat, ini ada video kompilasi ya. Pak Dwi ini suka video call lah sama anak-anak seminggu sekali ya. Kita lihat. Kurang lebih seminggu sekali.